Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di 95.1 Top FM, radio inspirasi kita semua. Dan bersama Sabet di sore hari ini sebagai radio host dalam acara radio podcast Ikhlas dalam implementasinya ya, di Inspirasi Hikmah Ramadan. Kali ini sudah episode yang keempat kalau nggak salah ya. Kayaknya baru aja mulai kemarin kok udah 4 aja gitu. Iya, hari ini spesial sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Ada Ibu Nur Inayah SAG dan juga ada salah satu siswi Mandua Brebes yang bernama Maulida Nur Falasifa. Jadi nanti untuk Bu Inayah yang jelas akan mengisi materi terkait dengan ikhlas dan pengimplementasiannya. Karena apa? Karena biasanya tuh nggak semua hal-hal itu berjalan sesuai dengan rencana kita gitu. Jadi untuk menanggapi atau menyikapi hal-hal yang selalu terjadi di luar jangkauan kita, itu kita harus banget buat belajar, sabar, merelakan, kemudian mengikhlaskannya. Tapi apakah ikhlas itu semudah itu? Tentu saja tidak gitu. Nanti akan kita ulas bersama dengan beliau, Ibu Nur Inayah SAG. Tapi sebelumnya sahabat, perkenalkan dulu, sore hari ini juga ada Maulida Nur Falasifa yang nantinya akan sedikit bercerita gitu ya tentang pengimplementasian dari ikhlas itu. Betul ya Mau ya? Ya, betul. Iya, aku manggilnya Mau kayaknya agak gimana gitu. Gimana kalau Maul aja, betul? Oh, boleh ya. Oke, nanti sebelum kita sharing atau cerita bersama dengan Maulida tentang bisa dibilang sebuah kisah ya, yang tentunya bisa banget diambil hikmahnya terus kita terapkan di kehidupan kita gitu. Nah, sebelum kita beralih kepada cerita tersebut, kali ini Sabet akan ingin mendengar sedikit atau ulasan terkait dengan ikhlas dan juga implementasinya. Sebelumnya kita tanyakan dulu kabar beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana iya, Sabet? Alhamdulillah kabarnya Sabet baik. Kalau Ibu kabarnya gimana Bu? Alhamdulillah baik. Iya, berarti bisa ketemu lagi ya. Alhamdulillah banget dalam keadaan yang sehat ya Bu ya. Penerbangan kedua ya Bu berarti ya? Iya, insya Allah. Iya. Iya, kemarin lagi pas Ibu Inayah ngisi dulu materinya apa ya Bu kalau nggak salah tuh? Wanita muslimah modern. Oh iya, muslimah cerdas. modern dan cerdas ya. Itu tentang hal itu responnya sangat bagus sekali ya. Terus ada juga beberapa teman-teman yang penggerak feminis yang mereka sangat support waktu itu di podcast kita di tema yang itu muslimah cerdas gitu kan. Sekarang kita akan mengulas terkait dengan ikhlas dan juga implementasinya. Mungkin sebelum nanti Sabet mulai pembicaraan kita terkait hal tersebut, akan terlebih dahulu kita dengarkan penjelasan sebagai prolog mungkin ya dari Ibu Inayah. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Sabet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pertama dan utama saya panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pada tahun kedua ini talk show Mandua Brebes saya masih bisa diikutkan untuk berpartisipasi, untuk sharing, dan mudah-mudahan sharing dan sharing ya. Karena sama-sama masih belajar, terutama keawaman saya dalam ilmu agama. Kemudian yang kedua, salah satu salam semoga tetap terlimpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada agama yang hak, agama Islam. Yang ketiga, saya dapat amanat dari Mandua untuk materi ikhlas kali ini. Nah, sebetulnya kalau kita bicara ikhlas itu, saya sendiri masih sebetulnya saya harus tutup mata ini. Harus tutup mata karena jauh dari bayangan ya. Aduh, saya kok harus bicara ikhlas sementara sayanya sendiri masih belajarnya masih taraf-taraf ya awam ya. Masih jauh sekali. Tapi baiklah, barangkali dengan saya mengupas sedikit tentang ikhlas, mungkin bisa jadi itu menjadi acuan saya untuk lebih meningkatkan amal ibadah kita, karena kaitannya ikhlas itu dengan amal. Nah, kaitan dengan amal itu berarti kita berawal dari niat dulu ya. Jadi amal yang akan kita lakukan itu bisa amal wajib ya, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau amal-amalan sunnah.
Nah itu amal itu tergantung niat. Nah sebagaimana dalam hadis Nabi, hadis arba'in itu, di hadis yang pertama adalah an-niat ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu berdasarkan niat. Nah niatnya bagaimana? Nah ini menjadi tolak ukur, menjadi tolak ukur suatu amal. Karena amal itu adalah bentuk ya, bentuknya, jasadnya, sedangkan ikhlas itu adalah ruhnya. Kalau ibaratkan tunas, ikhlas itu ibaratkan tunas. Kalaupun ada tunas kemudian tidak dipendam, tidak dibenamkan ke bumi, itu mungkin tumbuh, mungkin juga tidak tumbuh. Kalaupun tumbuh mungkin akan mudah tererupsi ya, terkena erupsi, terkikis. Tapi kalau dibenamkan itu mungkin akan tumbuh dengan sempurna. Nah itu gambaran untuk yang namanya ikhlas dengan beramal. Nah kemudian amal itu kita sandingkan juga dengan apa ya, yang biasa diburu sama manusia ya, manusiawi juga sih, popularitas ya. Jadi kalau melakukan ini nanti popularitas saya melambung, atau mungkin rating saya menjadi tinggi gitu ya, iya. Seperti itu. Atau mungkin kita malah mencari nama baik. Wah, Mbak Elizabeth itu ternyata sodakonya luar biasa. Nanti langsung ratingnya nanti terkenal, Mbak Elizabeth itu adalah ini gitu. Jadi kita itu bersanding dengan popularitas dan ingin mempunyai nama baik. Nah jadi amal itu, nah itu godaannya itu. Jadi kalau niatnya tidak lillahi ta'ala, karena Allah semata, berarti kita itu tadi. Nanti kalau dengan popularitas, kalau dengan ingin dipuji orang, ingin mendapat nama baik, nah itu berarti kita sudah masuk ke namanya riya. Dan riya itu akan menodai semua amal, yang akhirnya amal itu akan sia-sia karena tidak ada artinya. Sementara amal yang diwajibkan oleh Allah itu adalah yang lillahi ta'ala, semata karena Allah, semata karena pancaran dari nur ilahi, bahwa saya itu melaksanakan ini karena sebagai hamba Allah saja, tidak ingin mendapat pujian, tidak ingin menjadi populer dengan melakukan suatu perbuatan tersebut, seperti itu. Nah, kemudian tingkatan ikhlas itu juga ada 3 tingkatan. Kemudian trik untuk supaya kita beramal dengan ikhlas juga nanti ada. Kemudian tanda-tanda amal itu ikhlas juga nanti kita bahas bersama. Insya Allah kita coba sharing ya, sama-sama. Saya belajar ya, karena kalau lihat, aduh ini materinya apa ya, setelah saya buka, karena kan zaman sekarang kayaknya itu ya pakai googling di Al-Hikam itu, aduh Al-Hikam pokoknya tinggi banget kitabnya ya. Ternyata di Al-Hikam dikupas tuntas, aduh saya jadi malu sendiri. Tapi cobalah saya belajar dari sini untuk menerapkan yang namanya ikhlas seperti apa ya, merangkak sedikit-sedikit Pak, sama-sama belajar gitu. Oke, jadi kita memang sifatnya sharing ya Bu ya di sore hari ini. Andai kata nanti toh ada yang salah dari Tomani atau pendengar juga boleh banget buat membenarkan ya Bu ya. Dengan sangat terbuka. Iya, dengan sangat terbuka. Oke, thank you banget Bu ya. Tadi sudah sedikit dipaparkan. Ada yang mau ditambahkan atau cukup Bu untuk prolognya? Sementara itu. Sementara sudah cukup ya. Oke. Kalau tadi Sabit ambil ya untuk kita garis bawahi, kenapa kita perlu banget untuk mempelajari terkait dengan ikhlas dan implementasinya ini, karena yang tadi Ibu sebutkan ya, bahwasanya amal itu juga akan sia-sia kalau misalkan kita tidak melakukannya secara ikhlas atau karena lillahi ta'ala gitu. Nah ini pas banget terkait dengan popularitas. Zaman sekarang kan banyak banget tuh orang yang mencari teman berdasarkan berapa banyak jumlah followersnya. Kalau dia followersnya banyak, oke lah kita ikuti atau kita follow, betul nggak mau? Betul ya. Iya, ini kita nggak usah yang tinggi-tinggi, tapi kita membicarakan hal-hal yang sepertinya kayak relate banget dengan kehidupan saat ini. Nah, kalau menurut Ibu, kalau misalkan ada orang yang dia mau berteman dengan seseorang gitu karena followersnya banyak seperti itu, terus dia tuh pengen
tervalidasi dirinya gitu loh Bu. Maksudnya dia semata-mata ingin ikut-ikutan terkenal kayak gitu. Nah sebenarnya kan berkawannya itu bagus ya Bu ya. Tapi kalau berkawan karena validasi, menurut Ibu seperti apa? Kita kembalinya ke hukum apa ini? Kalau hukum media massa ya itu memang seharusnya seperti itu gitu ya. Karena kan itu kan didapatkannya dari sesama yang populer gitu ya. Nah, tapi kalau dari perbuatan yang dilakukan itu, kemudian kita memang tujuan utamanya untuk mendapatkan popularitas, ya berarti ya nanti popularitas yang didapat. Berarti jangan berharap pahala gitu loh. Iya. Kalau secara agama. Jadi secara agama itu kita melakukan suatu perbuatan ya, niatnya ibadah lillah ya. Lillah, murni lillah saja itu sudah. Nanti tingkatan yang keberapa? Karena kan ada 3 tingkatan dalam ikhlas itu, ada abidin, ada muhibbin, ada arifin. Jadi kalau sekedar ikhlas yang karena lillahi ta'ala, karena pengen dapat surga saja, itu ikhlas yang rendah itu gitu loh. Apalagi kalau hanya tiba-tiba melakukan suatu perbuatan kemudian ingin ratingnya jadi followersnya banyak gitu. Nah itu berarti nanti didapat hanya itu saja. Jadi ada makalah yang ada suatu makalah mengatakan bahwa perbuatan itu tergantung mindsetnya. Kalau memang dia untuk popularitas nanti dapat popularitas. Tapi kalau memang semata-mata karena Allah, ya ridho Allah yang didapat. Seperti itu. Oke, dan itu kayaknya kalau ini kan hukum media sosial ya Bu. Mungkin kalau itu tadi hukum media sosial dan hukum Tuhan ya Bu. Kalau mungkin hukum secara nyatanya, kalau kalian mencari teman berdasarkan popularitas, maka yang hanya didapatkan popularitas, nggak usah berharap pahala, apalagi teman dekat ya Bu ya, yang benar-benar mengerti satu sama lain. Oke, kita lanjut. Oke, betul sekali, memang yang didapat berbeda gitu. Nah Ibu, terkait dengan tadi kan Ibu bilang ada beberapa tingkatan ikhlas ya Bu ya. Kalau mungkin yang ikhlas pertama itu buat yang masih awam banget ya, kayak Sabet Lebu. Masih awam banget. Nah kalau tingkatan yang kedua, tingkatan yang ketiga itu biasanya seperti apa sih Bu? Maksudnya penerapannya sendiri seperti apa? Menurut yang Ibu baca itu, tingkatan yang pertama itu abidin. Jadi ikhlasnya para abidin itu hanya jauh dari dia, hanya jauh dari dia, tapi masih berharap untuk mendapatkan pahala. Jadi banyak saya melakukan perbuatan ini, contohnya yang paling mudah itu gini, kita puasa, kemudian di 10 hari 10 hari terakhir Ramadan itu kan kita mengejar Lailatul Qadar. Nah kalau kita terus berburu pahala, tapi kita sembunyi-sembunyi, tidak ketahuan orang, tapi kita melakukan itu berharap pahala, itu tingkatannya tingkatan abidin. Itu yang kedua berarti? Yang pertama. Oh, yang pertama. Oke. Itu yang pertama. Nah, kalau yang muhibbin itu berarti melaksanakan ibadah itu, ya. Jadi dia melakukan Lailatul Qadar, jadi sudah menghitung-hitung, baca-baca buku, baca-baca referensi ya Bu. Oh, tanggal sekian ini, nanti malam ini Lailatul Qadar. Dia tanpa menulis di story WA, tanpa langsung dia melaksanakan ibadah. Kemudian niatnya satu, memuliakan bulan Ramadan, berharap kepada lillahi ta'ala, benar-benar lillahi ta'ala. Itu kemuhibbin. Kalau yang terakhir itu, apa yang dilakukan oleh dia itu sudah tidak memikirkan bahwa saya itu akan minta selamat dari neraka, minta masuk surga, tidak. Yang penting saya itu lillahi ta'ala, apa yang harus Allah lakukan, bahwa saya harus menyembah Allah, harus berbakti kepada Allah, saya melakukan bakti kepada Allah. Jadi hanya Allah semata. Itu yang arifin, yang tingkatan yang ketiga. Nanti tinggal kita Sahabat pilih, Ibu juga pilih, mau pilih yang mana, mau pilih yang abidin, mau muhibbin atau mau arifin. Oke, semuanya bebas ya Bu ya, menentukan pilihannya. Nggak yang mentang-mentang kamu baru SMA, kamu tingkatannya ini, nggak seperti itu ya. Bisa jadi malah sudah arifin duluan dibandingkan Ibu. Oh, itu bisa saja terjadi. Oke,
Iya, nanti kita akan membahas terkait dengan kalau tadi sudah belajar terkait ikhlas ya, walaupun ini mungkin masih luarnya aja ya Bu ya, masih banyak mungkin di dalamnya. Nanti kita akan menanyakan terkait dengan trik-trik gimana sih caranya biar kita tuh benar-benar bisa ikhlas kayak gitu. Tetap di 95.1 Top FM, inspirasi kita semua. Yang ini udah ya Bu, yang ini hadis arba'in kan udah, berarti ini nggak usah Mana? yang hadis arba'in yang ke-1 nggak apa diulang lagi ya, Kan beda.
Dan temannya kembali di 95.1 Top FM, inspirasi kita semua masih terkait dengan ikhlas dan juga pengimplementasiannya. Mungkin banyak banget nih ya di antara pendengar semua yang udah pada kepo terkait gimana sih caranya atau trik-triknya supaya kita itu bisa ikhlas gitu ya. Ini nggak tahu sih sebenarnya pahala ikhlasnya tuh beneran bakal diterima sama Allah atau enggak, tapi seenggaknya kita sudah berusaha dan ya nanti akan disampaikan oleh Bu Inayah terkait dengan trik-triknya seperti apa. Jadi stay tune terus sampai nanti ya, karena selain trik-trik nanti juga kita masih akan banyak mengulik terkait dengan ikhlas sekaligus pengimplementasiannya. Oke, kita kembali lagi kepada beliau Ibu Nur Inayah SAG ya terkait dengan trik-trik ikhlas. Oke, boleh nggak sih Bu dibocorin sedikit aja? Nggak sedikit tapi banyak nih Bu pengennya seputar dengan trik-trik ikhlas. Harusnya seperti apa sih Bu? Oke, terima kasih. Kita sama-sama belajar. Saya berarti mulai hari ini saya juga harus tunduk dan patuh pada rambu-rambu yang sudah ditetapkan untuk belajar ikhlas. Karena ikhlas itu memang datangnya dari hati, ya, dari hati. Kemudian hati itu tidak dikotori, tidak dibarengi dengan itu tadi popularitas, kemudian dengan ingin nama baik gitu ya. Jadi kita berusaha benar-benar lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'ala itu yang harus kita tanamkan, bahwa nawaitunya itu benar-benar lillahi ta'ala. Sebagaimana kita sholat kan, pada saat kita sholat itu pertama wudu ya. Pada saat kita wudu, kita harus hadir, hati kita itu harus hadir. Makanya kan pada saat wudu itu lisannya mengucapkan, hatinya juga melafalkan bahwa saya sedang niat bersuci untuk menghilangkan hadas. Kemudian sholat juga sama. Pada saat kita sholat, melaksanakan sholat, nah itu kita harus jelas ini sholatnya sholat apa, kemudian sholat fardunya fardu apa, berapa rakaat, kemudian menghadapkan pasti lillahi ta'ala. Nah, kalau tidak ada lillahi ta'ala, nah itu pada saat lillahi ta'ala kita harus benar-benar hadir supaya tidak datang sesuatu yang mengganggu kita. Minal jinnati wan nas. Biasanya kan kalau kita sholat malah jadi ledekan kan, kalau kita mau sholat, kalau kita ada kehilangan apa atau lupa sesuatu, ya, nanti aja pas sholat pasti keinget gitu ya. Itu berarti kita sudah mengarahkan bahwa sholatnya kita nanti tidak ikhlas, karena kan itu tadi, karena berawal dari niat. Nah, untuk belajar amal dengan ikhlas itu, melakukan sesuatu dengan ikhlas itu, jangan ada sedikit pun keinginan untuk diketahui orang. Nah, ini yang penyakitnya zaman sekarang itu kan, zaman now itu selalu update di media sosial, medsos, ya. Nah, itu, nah kadang-kadang, tapi bisa jadi tergantung tergantung pribadinya sendiri. Diupload di IG itu, diupload di WA, di story WA itu bagaimana gitu ya. Nah, jadi itu kan yang tahu berarti kan hatinya masing-masing. Jadi jangan sampai diketahui orang-orang lain, seharusnya ya tidak diketahui orang lain. Kemudian tidak ingin dilihat oleh orang lain. Si itu mah gitu ya. Si itu mah ternyata sholatnya seperti ini, amalnya begini gitu ya. Kemudian tidak ingin dipuji. Jadi tidak ingin dipuji, tidak ingin diketahui oleh orang lain, tidak ingin, atau jangan ada sedikit pun jangan sampai orang lain itu tahu gitu. Kemudian tidak ingin disanjung, atau dengan melakukan itu tidak ingin dapat penghormatan. Ya, jangan dapat penghormatan. Jadi kemudian ada lagi tidak mengharapkan imbalan. Jadi kalau saya sedekah seperti ini gitu ya, nanti akan dapat ini. Kalau saya sedekahnya 1 kilo, saya akan dapat 10 kilo. Tidak berasa seperti itu. Jadi benar-benar kalau yang ibu pahami itu berarti ikhlas itu benar-benar pure lillahi ta'ala. Pokoknya saya itu beramal lillahi ta'ala. Ya udah, setelah itu dipendam, perasaan apapun dipendam. Ya, jadi itu tadi perasaan ingin dihormati. Kalau kok saya jadi nggak ketahuan dong sama orang, jadi nggak ketahuan sama orang, jadi tidak punya rasa itu. Pokoknya semuanya dipendam, tidak ingin diketahui orang lain, tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung, tidak ingin dihormati. Pokoknya jauh dari itu, murni lillahi ta'ala. Ya, jadi benar-benar melakukannya ya, benar-benar lillahi ta'ala. Titik. Langsung
udah gitu. Oke, ini mungkin mungkin kalau misalkan kita nerapin ketiganya sekaligus susah ya Bu, tapi sedikit demi sedikit gitu, yang artinya kita juga pengen nih kedepannya lebih baik lagi gitu. Nah ini kita geser konteksnya, kalau konteksnya lebih ke bersyukur. Iya. Jadi kalau kita lihat di postingan gitu ya Bu, ini masih terkait dengan media sosial karena sekarang lagi rame banget, lagi booming banget media sosial. Kalau misalkan ada seseorang yang mendapatkan rezeki gitu Bu, terus diupload tuh, alhamdulillah bersyukur, terus nyebutkan nama siapa yang ngasih kayak gitu, itu termasuknya, maksudnya kayak ya mungkin itu apa ya, lain halnya dengan ikhlas ini, tapi kayak itu kufur nikmat atau sah-sah aja sih Bu seperti itu, kayak bersyukur tapi dia berharap bahwa orang-orang tahu loh gitu, aku tuh banyak yang ngasih atau banyak yang menghormati saya sebagai orang tua dan sebagainya kayak gitu. Ya itu dilematis mungkin ya. Amal yang dilakukannya apa kok sampai dia dapat ini gitu loh. Nah kalau sampai orang tuh sedih, Elizabeth tiba-tiba di postingan di Facebooknya, terima kasih ya Allah, Allah memberikan rezeki lewat Maulida, mengirim sekeranjang anggur hijau gitu. Nah kan tahadus minimalnya betul, tapi nanti kan mungkin ada pertanyaan lagi ya, ada pertanyaan lagi, emang dilakukan Elizabeth apa kok biasa dapat kiriman. Ini kan jadi orang bertanya terus mencari tahu, terus oh ternyata Elizabeth itu melakukan ini ya, ternyata dia baik banget sama Maulida gitu. Datang lagi seperti itu nanti, terus dapat lagi ternyata saya gitu. Nah itu bisa jadi secara ini ya, apa ya, gimana pandangan, gimana menjelaskannya. Bisa jadi apa yang kita lakukan itu menjadi riya gitu. Maksud hati itu ingin mengucap tahadus bin nikmah, tapi malah menjadi dia. Jadi kan orang lain jadinya kan kepo, jadi kepo. Jadi ternyata dia melakukan ini, ternyata Elizabeth itu melakukan seperti ini, hal-hal yang baik, seperti katanya dia selalu kirim hadiah setiap minggu. Makanya dia bagus banget ya gitu. Nah tapi di satu sisi kalau memang benar-benar pure dia niatnya melakukan itu karena ya lillahi ta'ala bersyukur, ya mungkin itu pahalanya tidak mendapat pahala, amalnya tidak sia-sia. Tapi kalau ternyata satu biji darah pun dia sudah aduh saya mau upload biar orang-orang tuh tahu gitu, nah itu sudah beda kan, berarti sudah tidak lillahi ta'ala lagi. Seperti itu. Atau biar yang lain juga tersentuh buat ngasih gitu ya Bu. Biasanya kan kalau kita ulang tahun atau apa di-upload tuh misalkan kado-kadonya dalam rangka biar ngetuk hati yang satunya lagi. Oh itu berarti sudah beda lagi. Iya, berarti memang arah tujuannya udah berbeda ya. Tidak lillahi ta'ala, berarti sudah lil kado. Iya, lil hadiah. Iya, mungkin itu buat yang di luar sana masih melakukan hal seperti itu bisa diminimalisir ya Bu ya. Kembalinya ke hati. Kalau memang trennya seperti itu ya Mbak. Sekarang itu trennya memang apa-apa tuh upload gitu loh. Memang sih sepertinya tuh kita sedang tahadus bin nikmah, bersyukur pun apa yang dilakukan kita memang lillahi ta'ala, tapi di balik itu gitu loh. Di balik itu ternyata bahwa kita itu menyimpan yaitu yang namanya syirik khafi. Jadi kelihatannya kok tidak sah-sah saja, padahal itu malah menggugurkan pahala dari amal tersebut. Syirik khafi. Iya, riya itu. Jadi pengen dinilai orang, pengen diketahui orang gitu. Nah, itu yang namanya ikhlas itu harus jauh dari perbuatan syirik, murni karena Allah. Itu yang susah, Mbak. Susah sekali itu. Jadi gangguannya itu medsos. Kemudian itu tadi orang tuh tahu terus ternyata dia seperti ini. Jadi makanya kita itu harus ikhlas itu melakukan suatu perbuatan kemudian dipendam dalam-dalam biar sudah yang tahu hanya Allah. Ya itu yang susah. Yang belajar ikhlas aja masih ngerasa susah, apalagi yang nggak mau tahu terkait ikhlasnya Bu. Iya. Oke, nah ini untuk selanjutnya tadi kan gimana sih Bu caranya kita tuh biar tahu kalau
itu tuh tanda-tanda bahwa kita itu udah merasa ikhlas atau ikhlas kayak gitu. Tadi kan katanya kalau misalkan kita terlalu sering dipuji atau apa, itu kemungkinan besar apa kitanya yang terlalu ria atau gimana, itu kan susah banget ngebedainnya ya Bu ya. Nah gimana caranya Bu atau tanda-tandanya biar kita tuh tahu apa yang kita lakuin tuh benar-benar pure secara ikhlas gitu. Beramalnya dengan sungguh-sungguh. Jadi waktu kita niat pertama itu ya, itu nawanya itu benar-benar lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat sedekah ini karena saya dapat rezeki dari Allah gitu ya. Udah, ini benar-benar karena Allah gitu ya. Tanpa saya punya kekuatan, saya bisa sedekah nih, saya bisa mengeluarkan uang 100.000 untuk sedekah ke Elizabeth mamanya. Nah itu berarti sudah tidak ikhlas lagi, karena sudah keakuannya sudah muncul gitu ya, keakuannya sudah muncul. Atau kemudian amalnya bersungguh-sungguh ya, kemudian tanpa tidak berhenti walaupun yang dikasih itu menyakiti gitu ya. Masih terus gitu, kayak kita punya cerita dari Nabi itu yang setiap Nabi itu setiap habis sholat subuh datang ke seorang Yahudi yang buta, kemudian tidak punya gigi. Setiap pagi itu setiap selesai dari masjid, turun dari masjid, iya menyeduhkan roti gitu ya. Kemudian dibilang, kamu jangan ikut-ikutan Muhammad, paling itu Muhammad gitu. Kamu jangan ikutan Muhammad itu orang tidak baik gitu. Tapi tetap dia menyuapi dan iya gitu saja. Itu kan berarti kan ikhlasnya sudah luar biasa itu. Mungkin kalau saya udah dongkol duluan, telaten setiap hari jangan sampai kamu ikut Muhammad itu salah satu. Jadi walaupun dia disakiti tetap melakukan kebaikan gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita ikhlas itu kita akan terjaga dari perkara-perkara haram. Kalau kita memang niatnya lillahi ta'ala, insya Allah perbuatan-perbuatan yang merusak amal itu insya Allah akan terjaga. Yang keempat, dalam beramal apapun yang dilihat hanya kuasa Allah. Jadi Allah, saya bisa sholat umpamanya, ya Allah alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa sholat tahajud ini dari jam sekian sampai jam sekian. Ya udah, itu karena Allah, karena rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah, tanpa hidayah Allah, mungkin saya tidak akan bisa. Itu seperti itu umpamanya. Itu pun masih kelihatan ini itu kan tidak kelihatan itu perbuatan seperti itu. Terus umpamanya kita yang kelihatan mata. Kalau sholat mungkin, kalau sholat tahajud mungkin kan itu amal yang tidak kelihatan ya, karena itu yang kelihatan nyata kita sedekah gitu. Nah sedekah itu kita memberi sedekah, kemudian kita benar-benar bukan karena aku mampu, sedekah 1 juta pun saya mampu gitu. Itu sudah bukan ikhlas lagi seperti itu. Kalau menurut ahli kami itu ya, karena ada rasa itu tadi, keakuannya sudah muncul itu loh, saya mampu sedekah segitu. Padahal kan yang memberi rezeki itu kan Allah. Tapi kalau kita sedekah insya Allah saya niat sedekah ini 1 juta lillahi ta'ala, mudah-mudahan jadi amal baik, menambah keberkahan saya. Nah itu beda, berarti menang benar-benar karena Allah. Kemudian dan tidak diikuti dengan terus upload gimana atau minta dikasih apa tuh enggak, bikin konten iya. Nah itu berarti itu gangguannya. Kalau ada konten itu gangguan kita untuk semakin canggih alat komunikasi ya, berarti gangguannya semakin tebal. Jadi diminimalisir ya harusnya atau baiknya, jangan sampai nanti tangan kanan memberi itu bagus ya, yang memberi tangan kanan, tangan kirinya menginsta story. Maul, aku mau nanya dong sama kamu, kalau kamu paling susah atau paling sulit mengikhlaskan apa yang pernah kamu alami gitu, atau mengikhlaskan doi? Aduh. Sebenarnya kayaknya lebih ke ini ya. Biasanya kan kalau misalkan kita kan anak sekolah ya Kak ya, jadi biasanya dikasih tugas nih, dikasih tugas terus pasti ada teman dong yang kayak, ayo dong minta tugas kamu gimana, sedangkan dia itu cuma mau minta jawabannya aja yang udah clear. Itu biasanya artinya rasa
aduh kok gini sih gitu. Jadi Jadi kita ngerjain udah susah-susah gitu. apalagi dia minta jawabannya dari soal yang susah banget kita kerjain semalaman. Aduh itu ada rasa tidak ikhlas ya sebenarnya. Nah kalau seperti itu kejadiannya gimana tuh Bu? Kalau misalkan kita sebenarnya rela-rela aja ngasih ya, cuma kayak yang dikasih tuh nggak ada etikat baiknya gitu mungkin ya. Paling nggak minta diajarin lah, nggak yang langsung minta jawaban seabrek gitu. Kalau menurut Ibu gimana Bu? Itu termasuk amal soleh nggak ya? Nah, itu maksudnya amal soleh bukan sih? Memberi jawaban itu termasuk amal soleh apa amal saleh? Atau amal salah? Amal salah, iya. Berarti pilihnya 3 Mamawan. Itu amal soleh, amal saleh, apa amal salah? Nah, ya kalau minta jawaban gimana ya? Kalau cara mengerjakannya kan itu berarti menjadi ilmu. Lebih baik dikasih tahu cara mengerjakannya, jangan langsung jawabannya. Gitu loh. Jadi kan nanti kitanya niat, ya Allah saya kasih cara kasih metodenya dengan harapan saya mendapat saya lillahi ta'ala, dengan harapan dia bisa terbantu, mudah-mudahan jadi amal baik saya kan gitu. Kan? Karena kan ada suatu cerita bahwa amal saja itu tidak cukup, amal lillahi ta'ala tidak cukup kalau tidak dengan rahmat Allah. Kan ada ceritanya itu sudah ibadah 500 tahun di pegunungan, dia menyendiri uzlah, kalau kata orang tersebut itu uzlah. Dia minta ada mata air, kemudian ada pohon delima yang cukup untuk minum dan untuk makan dia, ternyata dikabulkan oleh Allah ibadah, dan dia memohon meninggalnya itu pas sujud dan dikabulkan oleh Allah. Tapi begitu pada saat penghitungan amal, kemudian dihitung amalnya, ternyata dia masuk surga. Kemudian dia minta, saya itu masuk surga karena apa? Karena amalku apa karena rahmat Allah? Saya pengennya masuk karena amal saya, gitu ya. Karena amal saya kan sudah melakukan yang baik-baik, sudah uzlah, sudah apa begitulah. Ternyata setelah dihitung rahmat Allah itu, matanya saja belum cukup, sudah habis amal-amalnya. Jadi dia berbalik 360 derajat, bahwa saya minta dimasukkan ke surga itu karena rahmat Allah. Jadi dia udah ikhlas kan, udah ikhlas beramal lillahi ta'ala, sudah dikabulkan, dia hidup dengan kesendiriannya di gunung, kemudian dengan ada air mancur, ada buah delima yang untuk menghidupi, untuk sekedar bisa hidup, dia menyambung hidupnya, kemudian matinya juga bisa dalam keadaan sujud, tapi tetap rahmat Allah adalah yang utama. Jadi itu tadi, amal sebaik apapun kita jangan bergantung kepada amal. Jadi harus rahmat Allah diutamakan. Jadi tetap Allah ya, Allah. Karena dalam surat Al-Bayyinah itu ayat 5 itu kan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, ya. Jadi diperintahkan untuk menyembah gitu ya. Kemudian dengan ikhlas. Nah, ikhlas ini yang harus kita korek ya, harus gimana caranya supaya kita tuh ikhlas. Ya, kita semakin dunia semakin kesini kan semakin canggih, sudah banyak ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan juga lebih banyak kan. Iya, jadi harus ini ya, di garis bawahi tadi, jangan pernah bergantung sepenuhnya kepada amal ya Bu. Barangkali ternyata rahmat kita tuh lebih banyak daripada hal-hal atau amal yang pernah kita lakukan. Rahmat Allah lebih kita tunggu. Kadang orang kan ada aja ya Bu yang ibaratnya tuh hatinya tertutup karena saking banyaknya nih kepedean, kayak saya mah setiap hari beramal, seolah-olah gitu ya. Seolah-olah menjadi orang yang paling paling pokoknya selalu beramal dan sebagainya, paling dari yang lain. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus sekali dari Viana. Iya, karena kita waktunya terbatas gitu ya, jadi langsung aja ya Bu ya, kalau ada yang nanya kita tanyakan ke Ibu, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan bisa sharing. Iya, sharing. Oke, selamat sore Kak Sabe, selamat sore untuk Viana. Kak, bagaimana caranya kalau misalkan kita melakukan sesuatu nggak ikhlas, tapi kita merasa ikhlas setelah kita mendapatkan nasihat dari orang tua atau rekan kita? Seperti apa hukumnya? Kalau hukumnya mungkin susah ya Bu ya, tapi mungkin lebih kayak ke bagaimana nih Bu, kalau kita merasa ikhlas tapi di akhiran setelah kita mendapat nasihat baru merasa ikhlas, sebelum
umumnya mah dongkol. Melakukan sesuatu itu dengan perasaan dongkol, tapi begitu dikasih tahu bahwa ya ini secara apa ya, kacamata ikhlas gitu ya. Mungkin apa ya, perjalanan ikhlasnya itu harus melalui itu dulu, apa dari dongkol dulu, kemudian baru dapat nasihat. Setelah dapat nasihat ternyata dia meyakini, oh ya ternyata saya ya bisa jadi. Berarti nggak apa-apa ya Bu ya, maksudnya sah-sah saja ya, karena namanya proses. Iya, proses itu kan yang namanya manusia itu kan kalau istilah psikologi itu ada habitual forming, jadi pembentukan kebiasaan. Nah kita harus biasakan dulu, ya harus biasakan dulu, kemudian ya harus dipaksa. Jadi biasakan, gimana ya, paksa dulu, dipaksa, kemudian biasakan, nanti kan akan jadi terbiasa gitu kan. Jadi biasakan beramal, nanti kan terbiasa, kemudian mungkin nanti akan sampai ke derajat atau ke makom ikhlas. Sehingga nanti mungkin ikhlasnya ikhlas itu tadi 3 ya, mungkin kita masih abidin, apa muhibin, apa arifin. Tapi kita berusaha. Ya. Pokoknya berusaha sebagus mungkin ya Bu ya. Jadi harus kebaikan itu harus dipaksa, ya, dipaksa dan dibiasakan. Tapi kalau misalkan ternyata kita udah melakukan suatu hal yang baik kan Bu, terus kita tuh artinya masih dongkol ya, terus tapi kita tuh ikhlasnya itu karena kita udah ngelupain itu loh, udah lama banget tuh baru ikhlas, kayak 1 tahun 2 tahun dia belum lupain itu, belum ikhlas sampai harus lupa dulu itu. Finally gitu ya, akhirnya menyerah untuk ikhlas. Itu termasuknya menyerah dan ikhlas. Iya, itu maksudnya termasuknya mengikhlaskan atau kayak aduh berserah diri aja. Itu gimana Bu? Itu ikhlas apa ya? Ikhlas amal soleh apa ikhlas karena melepaskan sesuatu? Ini kaitannya dengan amal ya, perbuatan baik gitu ya. Mungkin seperti ibadah, sedekah gitu ya. Kalau kita melepaskan sesuatu, karena kita memberi sesuatu, kita niatkan sedekah. Lah sekarang Mbak Maulida itu mengapa? Apa yang dilakukan kok tadinya dongkol kok menjadi ikhlaskan itu apa? Mungkin pinjem barang ya? Iya biasanya gitu. Kayaknya memang berdasarkan pengalaman sih Bu. Oh iya, pinjem barang ya. Nah itu kalau begitu tuh sudah hukumnya sudah beda lagi kali ya. Ya pertama kita mungkin harus udahlah gitu, kita jadikan itu amal gitu ya. Kita jadikan amal. Kalau toh memang itu bukan hutang. Kalau hutang kan katanya al-wa'du dainu. Jadi janji itu adalah hutang. Sedangkan yang dijanjikan itu adalah hutangnya sendiri. Nah itu berarti sudah muroka berarti ya. Sudah beda lagi. Jadi ya kalau memang itu kaitannya dengan hakul adami, ya berarti kita harus benar-benar legowo ya. Udahlah mungkin kita dapat rezeki dari yang lainnya atau gimana, itu satu mungkin ya. Tapi kalau dengan kalau dengan kita kepada Sang Holy, kepada Allah, ya kita harus benar-benar lillahi ta'ala gitu ya. Kalau bukan hakul adami loh, kalau kita kaitannya dengan ibadah yang dengan Allah ya, seperti sedekah, sholat gitu ya. Nah itu mungkin harus benar-benar lillahi ta'ala. Tapi kalau dengan pokoknya kita seperti tadi memberi sesuatu gitu ya, meminta teman kita meminta sesuatu, kita pinjam sesuatu, kok nggak balik-balik, ternyata kok dia udah lupa, malah hilang barangnya. Itu kan berarti kan prosesnya beda gitu ya. Ya jadi niatkan saja itu, semoga itu menjadi amal baik saya untuk dia. Oke. Doakan yang terbaik ya untuk kita dan juga dirinya. Semua kebaikan yang kita lakukan itu berimbas gitu loh. Itu menjadi kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga yang diikhlaskan itu, barang yang diikhlaskan itu benar-benar terhitung amal baik ya Bu ya, untuk yang meminjamkan. Oke, kita lanjutkan. Ada Put Mutia dari Dukuturi. Kak, bagaimana caranya membiasakan ikhlas terutama dalam memaksimalkan ibadah? Contohnya adalah pengen bersedekah banyak tapi banyak pertimbangan. Contohnya adalah belum membeli skincare dan sebagainya. Bagaimana baiknya? Ini mungkin menjadi problematika banyak remaja ya Bu. Ketika kita pengen bersedekah sebanyak-banyaknya, pengen ikhlas gitu, sedekah misalkan ada uang 100.000 di kantong, pengennya semuanya gitu. Tapi kita kayak mikir-mikir lagi itu
bagaimana Bu baiknya? Kalau amal ibadah itu gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini pelajaran baik buat saya. Takutnya tidak seperti itu saya sendiri malah jadi melaknat saya. Dalam Al-Quran itu kan dalam surat Al-Baqarah ada bahwa masalul ladzina yunfiquna bi amwalihim yang satu biji menjadi 7, nanti 7 menjadi 700 gitu ya. Ambata sab'asanabila gitu ya. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi gitu ya. Itu ya lupa ayatnya apa. Kemudian banyak janji Allah itu di Al-Quran itu. Jadi matematikanya pakai matematika Al-Quran, jangan pakai ilmu matematikanya di sekolah. Jadi kan kalau di sekolah kan ada apa tuh plus dengan plus minus gitu kan. Nah itu kalau di 10 dikurangi 1 menjadi 9 kan. Nah kalau dalam Al-Quran kan tidak, punya 10 disedekahkan 1. Nah satunya itu nanti tumbuh menjadi 7, yang 7 tumbuh menjadi 700 gitu kan. Jadi malah jadi lebih banyak kan. Nah itu secara Al-Quran ya. Kemudian janji Allah itu juga kalau kamu mengeluarkan sesuatu nanti Allah akan menggantinya ya. Cuma ini kan kita nggak mungkin itu tadi ya, adanya alam percaya kepada alam gaib, kemudian kepada kekuatan iman itu ya. Jadi kita kan punya kasat mata. Kalau memang saya mengamal amal soleh sekian, nanti dapat sekian. Itu kan perlu proses ya. Tidak langsung simsalabim sedekah 100 jadi 700. Terus nanti kita akan tanya enggak bisa gitu. Itu kan karena ya perlu pemahaman agama gitu ya. Jadi matematikanya kehidupan dan matematika Al-Quran itu ya berbeda gitu ya, berbeda. Janji Allah banyak di dalam Al-Quran itu. Yang itu tadi yang di Al-Baqarah itu bahwa satu sedekah itu satu biji nanti akan menjadi 7, dari 7 tumbuh menjadi 700. Setiap satu biji itu akan tumbuh 100. Jadi kan kalau 7 menjadi 700 gitu. Itu kan jelas, berarti kan maknanya sangat dalam sekali. Kemudian ada lagi bahwa kalau kita menginfakkan sesuatu, misalnya infak, nanti Allah akan menggantinya langsung. Ya tidak langsung mungkin ya, tidak langsung. Kalau tidak sedekah 100.000, nanti akan muncul 1 juta. Ya mungkin bulan depan, atau mungkin minggu besok, atau mungkin selang beberapa hari akan datang gitu ya. Yang jelas insya Allah pasti, janji Allah itu pasti ya. Jadi kita sedekah 1 akan tumbuh 700 seperti itu insya Allah. Bagaimana caranya hanya hati kita yang tahu. Bahkan sekalipun tidak tergantikan secara materi, tapi kadang kita merasa kayak dimudahkan ya Bu ya dalam beberapa hal. Jadi istilahnya apa itu namanya kalau begitu. Jadi kita tidak kasat mata gitu ya. Tidak di dalam alam, tidak di alam nyata bahwa kita itu seperti langsung segedeg gitu. Enggak, tapi kita mungkin batin kita merasakan tenang, atau memang tiba-tiba datang keesokan harinya kita dapat baju baru seharga lebih dari itu. Sedekah 10.000, ternyata kita dibelikan baju ya, baju yang lagi tren. Harganya 7 kali lipat kan bisa jadi. Siapa yang tahu ya. Iya. Jadi keyakinan dulu ya, keyakinan dari dalam diri kita bahwa kita itu, bahwa apa yang Allah janjikan itu nyata gitu. Keyakinan dulu, jangan hitungannya, jangan hitungan skincare-nya sekian, sedekahnya sekian, itu nggak jadi. Skincare nggak kebeli, sedekah nggak jadi. Akhirnya apalagi kalau misalkan udah dipaksain nih sedekah, ternyata itu bukan termasuk sedekah, maksudnya karena nggak ikhlas ya Bu ya, malah nanti nggak terhitung dua-duanya. Ya jadinya nggak dapat pahala, malah sia-sia. Jadi hanya ya lebar lah, istilahnya lebar. Hanya sekedar barter, hanya sekedar keluar saja gitu.
nggak akan Tidak ada implikasinya. sama sekali ya. Iya. Oke, ngomong-ngomong tentang ikhlas ini, katanya Maulidia tuh punya sedikit cerita ya, Lid ya. Mungkin bisa kita teladani. Kita dengarkan dulu ya Bu ya, nggak apa-apa ya. Oh, silakan. Mari kita dengarkan Barangkali bersama. menjadi hikmah yang luar Maulidia akan biasa. bercerita ya terkait dengan pengimplementasian dari ikhlas. Oke, silakan Maulidia. Oke, kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah tentang ikhlas ya, yang berjudul Kisah Ajaib Seorang yang Ikhlas. Dalam sebuah cerita, Rasulullah pernah mengisahkan sebuah kisah tentang seorang atau si fulan yang bersedekah 3 kali, namun 3 kali salah memberikan sedekahnya. Si fulan berdoa memohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya seorang yang berhak menerima sedekah. Hari pertama, si fulan bersedekah kepada seorang laki-laki. Namun esok harinya, orang-orang gempar membicarakan jika semalam ada pencuri yang mendapat sedekah. Mendengar hal itu, si fulan bersedih dan merasa ia telah salah sasaran dalam bersedekah. Namun kemudian si fulan berdoa memohon petunjuk kepada Allah lagi. Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya seseorang yang berhak menerima sedekah. Di kemudian hari, si fulan bersedekah kepada seorang perempuan. Namun esok harinya, orang-orang kembali gempar membicarakannya jika semalam ada pezina yang mendapat sedekah. Mendengar hal itu, si fulan kembali merasa bersalah dan bersedih karena telah salah sasaran lagi dalam bersedekah. Si fulan tetap ingin bersedekah. Sedekah ketiga kalinya, ia tidak tahu bahwa ternyata orang yang dia bersedekah adalah orang kaya. Hingga pada malam harinya, kembali digemparkan oleh orang-orang yang membicarakannya jika semalam ada orang kaya yang mendapat sedekah. Si fulan kembali bersedih karena 3 kali bersedekah, ia telah salah sasaran dalam memberi sedekah. Ia merasa bahwa Allah tidak mengabulkan keinginannya untuk bersedekah kepada orang yang berhak menerimanya. Lalu pada malam keempat setelah si fulan melakukan sedekah, ia bermimpi bertemu malaikat. Dalam mimpinya tersebut, malaikat menyampaikan jika sedekahnya diterima oleh Allah. Ya fulan, sedekahmu yang pertama Allah terima. Lewat sedekahmu, kamu telah menghalangi untuk mencuri karena dia telah mendapatkan hartamu. Sedekah yang kedua Allah terima karena lewat sedekahmu telah menghalangi seseorang dari berzina karena ia telah mendapatkan apa yang ia butuhkan sehingga ia tidak perlu berzina lagi. Lalu sedekahmu yang ketiga juga Allah terima karena berkat sedekahmu kepada orang kaya, kamu telah menyadarkan orang kaya yang kikir menjadi orang kaya yang dermawan. Itulah yang dinamakan keberkahan dari niat baik penuh keikhlasan dalam melakukan amal kebaikan. Salah satunya adalah dalam hal bersedekah. Kisah yang tadi juga merupakan penjelasan dari hadis Arba'in yang pertama yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jika niat kita benar, ikhtiar beramal soleh tulus dan ikhlas karena Allah, meski kita keliru, Allah akan tetap memberi kita pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ikhlas juga tidak hanya sekedar saya ikhlas pada ucapan saja, tapi juga dari hati. Ikhlas kamu melakukan kebaikan, tapi setelahnya kamu menceritakan kepada orang lain bahwa kamu telah melakukan kebaikan. Jatuhnya adalah riya atau pamer, udah bukan ikhlas lagi ya. Seperti kata pepatah, jika tangan kanan memberi, maka tangan kiri tidak boleh tahu. Allah tidak pernah melihat penampilan seseorang dari tampilan luarnya saja. Allah juga tidak pernah melihat perbuatan seseorang dari yang tampak saja, melainkan Allah melihat dari sisi hatinya. Jadi mari kita bersama-sama belajar untuk memiliki rasa ikhlas. Wow. Kalau bicara kayaknya sedih banget gitu. Iya kok jadi sedih ya, Jadi tapi sedih ikhlas.
Tapi itu memang benar adanya ya. Kadang kita mau sedekah tuh pancen milih-milih, ya nggak sih Bu? Sering banget ya kan Bu, kalau misalkan kita mau sedekah tapi kita masih mikir-mikir loh, mau sedekah ke si A lah nggak mau, dia mah kalau kerja juga nggak bener, alias dia pokoknya kayak gitulah pekerjaannya kayak gitu. Pilih-pilih, padahal yang berhak menilai itu Allah SWT ya, kayak yang tadi Bu Inayah bilang. Ini cerita yang tadi, atau bisa dibilang cerita atau dongeng sih, ini cerita ya? Cerita. Rasul telah menceritakan ini. Oke, jadi ini merupakan ini bisa dibilang risalah bukan sih Bu? Kisah Inspiratif ya Bu Kisah ya. inspiratif. Kisah inspiratif yang disampaikan Maulidia ini menjadi apa ya namanya, pengetuk buat kita semua supaya senantiasa lebih apa ya, lebih ikhlas atau lebih merelakan lagi dalam bersedekah gitu. Karena kadang yang dimaksud baik oleh manusia itu belum tentu baik di mata Tuhan gitu. Jadi kita harus ya jangan menilai dari sudut pandang kita tuh bahwa pokoknya kita yang paling benar, seperti itu. Oke, untuk menutup, iya betul sekali. Untuk menutup di sore hari ini mungkin ada kata-kata dari Bu Inayah nanti ya, kata-kata bijak boleh, inspirasi boleh. Pokoknya kata-kata penutup yang benar-benar bisa merangkum pembicaraan kita di sore hari ini. Silakan Ibu. Luruskan amal dengan ikhlas, kemudian luruskan ikhlas dengan jauh dari riya. Jadi kita beramal itu mencoba dengan ikhlas, dengan lillahi ta'ala. Kemudian luruskan lillahi ta'ala itu menyingkirkan segala sesuatu yang merintanginya ya. Kalau ibu katakan tadi adalah syirik kopi, riya itu. Nah, karena riya itu akan mengikis amal perbuatan ya, sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat 23, nanti akan bertebaran seperti debu, jadi sia-sia belaka. Nah, kemudian itu untuk memerangi riya, berarti kita itu harus tetap beramal ya, kemudian menambah amal. Apabila kita ketahuan oleh seseorang, berarti kita harus ada amal yang tersembunyi, jadi diikuti. Jadi kalau dalam bahasanya itu ada sirri wa alaniyah gitu. Jadi ada yang amal sir, yang rahasia, dan ada amal yang nyata kelihatan. Jadi diikuti supaya kita bisa terus beramal ya, terus berusaha untuk kita ikhlas. Kemudian kalau memang perbuatan itu nyata, berarti kita tutup dengan perbuatan yang kasat mata gitu ya, seperti itu. Kemudian amal soleh itu tidak hanya yang wajib saja, jadi sunnah juga banyak. Jadi tidak hanya sholat saja, tidak hanya sholat, puasa, zakat ya, tapi banyak amal-amal sunnah lain, yaitu sebagai sarana penghambaan kita kepada Allah. Kemudian ikhlasnya itu adalah sesuatu yang wajib atau fardu. Jadi amal itu dilakukan tidak hanya amal wajib, tapi juga sunnah-sunnahnya. Nah, ikhlasnya itu wajib hadir di setiap amal soleh wajib dan sunnah. Harus dihadirkan. Jadi hati kita itu harus benar-benar niatnya itu double, dalam dilisankan dia, tapi dalam hati kita lillahi ta'ala, benar-benar ini karena Allah, benar-benar karena Allah. Kalau memang tidak bisa ya tetap kita berusaha lillahi ta'ala, tapi juga berharap lepas dari sisa neraka, dapat surga gitu ya. Kita katakan berangsur-angsur atau naik tingkat lah, berusaha untuk naik tingkat seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat saya pribadi, Mbak Elizabeth. Kalau itu ada baiknya buat para pendengar, mudah-mudahan itu menjadi amal soleh bagi saya sendiri dan teman-teman, itu karena hidayah dari Allah. Kepahaman yang saya miliki seperti itu, mohon maaf apabila ada bahasan yang mungkin salah, yang tidak sesuai dengan kaidahnya. Saya mohon maaf, selaku manusia banyak salah. Apabila ada kebaikan, semoga itu tebar kebaikan untuk menjadi amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu dengan niat sudah mau berbagi, mau bercerita aja itu udah niat yang bagus ya Bu ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Iya, semoga segala hal yang kita sharing ini, kita nggak bermaksud untuk menyudutkan atau bermaksud untuk ngomongin orang gitu ya Bu, tapi kita berbicara terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di sekeliling kita. Bahkan itu tadi dari Maul juga, itu kan kisah nyata dari diri sendiri ya Bu ya. Iya.
Dan kalau sampai tadi sedikit meringkas dari pembicaraan di awal sampai dengan sore hari ini ya di akhir, bahwa orang yang ikhlas itu biasanya dia tidak pernah kecewa dengan amal baik yang telah dia lakukan, karena dia selalu merasa yakin bahwa Allah itu maha melihat dan Allah akan membalasnya dengan adil gitu. Jadi kalau kamu sering merasa kecewa, kok dia udah diperlakukan dengan baik sedemikian rupa sama aku, kok dia malah kayak gitu sama aku, itu perlu dipertanyakan lagi gitu ya Bu ya, terkait dengan benar-benar ikhlas atau enggak gitu. Mungkin itu ujian. Iya, mungkin itu ujian, tapi nggak apa-apa ya, namanya setiap manusia punya proses masing-masing. Yang penting selalu berusaha untuk lebih baik ke depannya. Dan kali ini Sabet pamit undur diri, ada Maulidia di sini, kemudian ada Ibu Inayah juga pamit undur diri. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Kita semua pamit dari ruang dengar Anda Tomania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.